Halo, assalamualaikum sobat cuan dari Saham ID. Bagaimana kabar kalian hari ini? Gue seneng banget hari ini bisa ketemu lo semuanya nih. By the way, gue ucapin thank you so much ya yang udah nge-support channel ini dalam jangka waktu singkat, udah menembus hampir 2000 subscriber. Gue nyebutnya di sini bukan subscriber ya. Jadi hampir menyentuh di angka 2000 sahabat-sahabat kita yang pengen bebas finansial di masa depan dan belajar saham. Tentunya bisa cepat pinter kalau sudah subscribe channel ini, bakal bisa melek finansial. Jadi buat teman-teman, di video kali ini kita bakalan fokus ya untuk ngebedah saham perbankan BUMN ya, raksasa perbankan Indonesia. Siapa lagi nih kalau bukan BBRI? Siapa lagi? Yang mana lagi nih kalau bukan BBRI? By the way, di sini kita bakal bedah habis-habisan ya, karena di video gue yang kemarin itu sebelum BBRI naik tinggi hari ini, gue udah memprediksi. Jadi buat teman-teman bisa nonton video gue yang sebelumnya ya, yang pengen tahu tentang lebih detailnya. Jadi di video kali ini kita bakalan memprediksi dan menganalisa dengan lebih detail dan lebih spesifik ya tentang saham perbankan spesial untuk BBRI. Gimana nih selama bulan Juli 2025 sampai akhir Desember 2025 atau akhir tahun. Jadi buat teman-teman, di sini gue saranin lo yang belum subscribe, buruan subscribe biar lo nggak ketinggalan tentang info penting seputar saham yang bisa memberi profit ya, atau sebuah saham yang memiliki kinerja baik dan bisa membuat kita mengalami nasib yang fine-fine. Apa yang dimaksud? Ya bebas finansial. Jadi di masa depan nggak mikir duit lagi karena udah tahu kinerjanya ya, nggak pusing lagi. Jadi by the way, belajar saham nggak 1-2 hari, jadi lo wajib stay tune dan nontonin semua video yang ada di channel ini biar kalian jadi smart people ya. Yo, dan di sini kita bakalan langsung aja mulai saat ini ya. Kita bakalan langsung mulai sekarang aja untuk prediksi dan analisa saham perbankan BBRI. Simak dan stay tune. Yo, let's go. Yay geng, dan di sini kita sudah berada di dalam penutupan pergerakan dari grafik IHSG hari ini ya, 10 Juli 2025, dan di sini kita bakal memprediksi nih gimana ke depannya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi IHSG dan saham perbankan ya. Di sini kita bakal bedah dan buka habis-habisan. Jadi lo stay tune dan wajib nonton, jangan di skip dari awal sampai habis. Jadi by the way, untuk hari ini IHSG menguat. Ini kabar baik ya, surplus 0,88%, ditutup di level 7.000-an untuk IHSG hari ini. Ya geng, berdasarkan data yang ada, kita bakal menganalisa dari saham BBRI. Yuk kita lihat untuk pergerakan BBRI hari ini ya. Dan untuk saham dari perbankan BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, di sini menguat ya, menguat 5,16%, ditutup di level Rp3.870 per lembar saham. Ini kabar baik ya. Apakah selama bulan Juli ini saham perbankan termasuk BBRI akan mengalami penguatan? Di sini kita bakalan prediksi dan analisa bareng-bareng. Jadi selama 3 bulan terakhir itu saham BBRI masih mengalami surplus tapi tipis, yaitu surplus 1,84% ya kalau ditotal dari keseluruhan. Biarpun selama 1 bulan terakhir itu saham BBRI mengalami penurunan atau koreksi kinerja kurang baik. Di sini minus 6,75%. Oke, berdasarkan data yang terbaru yang gue dapetin dari berbagai sumber yang terpercaya, termasuk dipengaruhi oleh kebijakan tarif AS dan faktor-faktor ekonomi dalam negeri, di sini kita bakalan bareng-bareng mengulas dan memprediksi saham perbankan, dan di video kali
kali ini kita bakalan lebih fokus untuk ngebahas seputar saham pergerakan dari BBRI selama dan sepanjang bulan ini, bulan Juli 2025 dan sampai akhir Desember 2025. Apa yang bakal terjadi, berapa target harga, stop loss, dan rekomendasi belinya. Simak dan stay tune agar kalian nggak sangkut. Yo, let's go! Yo, dan untuk memulai menganalisa dan memprediksi saham dari BBRI ke depannya kayak mana nih, biar kita bisa dapetin profit gede ya. Nah, di sini apakah sekarang waktu yang serok atau belum? Bakal naik terus atau bakal mengalami kinerja negatif lagi? Simak dan stay tune, kita bedah kali ini. Dan untuk memulai pergerakan atau analisa dan prediksi saham dari BBRI ke depannya, di sini kita mulai dari harga penutupan hari ini ya. Yaitu hari ini per 10 Juli 2025 harga penutupan ditutup di harga Rp3.870 per lembar saham, naik Rp190 per lembar saham atau surplus 5,16% dibandingkan hari sebelumnya. Dan untuk pergerakan harga satu hari ya, hari ini untuk 10 Juli 2025 harga terendah di harga Rp3.680 dan untuk harga tertinggi di Rp3.870. Grafik hari ini menunjukkan tren naik stabil sepanjang hari, terutama menjelang penutupan. Untuk rasio valuasi PRI di sini 10,12, PRI untuk analis di sini 10,72. Ini masih tergolong wajar dan masih menarik ya di sektor perbankan. Ya geng, dan untuk Juli 2025 ini ada outlook singkat ya, berdasarkan model wallet investor. BBRI diperkirakan bergerak dalam kisaran rata-rata ya, rata-ratanya di level Rp4.352. Untuk minimum di sini Rp4.030 dan untuk maksimum bisa tembus di harga Rp4.675 per lembar sahamnya. Dan di sini artinya BBRI ini cenderung menguat dari level saat ini yaitu 3.870 menuju zona 4.300 atau 4.600 dengan fluktuasi harian yang wajar. Ya geng, jadi buat teman-teman di sini gua nggak pernah merekomendasikan lo untuk membeli, menjual ataupun memegang saham tertentu ya. Jadi buat teman-teman di sini video ini bersifat informasi dan edukasi. Bertujuan untuk memberi informasi berdasarkan sumber-sumber resmi dan terpercaya untuk bahan kajian dan bahan untuk kalian lakukan kajian lebih mendalam pokoknya. Ya geng, the next. Di sini untuk prediksi pada tahun 2025 ya, proyeksi jangka panjang. Di sini konsensus analis target 12 bulan ini berkisar di 4.700 sampai 4.900 ya dari TradingView, ini rata-rata di harga Rp4.698. Ini minimal dari 3.600 sampai 5.450 per lembar saham. Jadi rata-rata para analis ini optimis bahwa saham dari BBRI bakal mengalami rebound atau peningkatan signifikan pada tahun 2025 ya. Tentunya 12 bulan ya di sini. Untuk WSJ atau investing.com ini rata-rata 1 tahun di harga target yaitu Rp4.772 per lembar saham atau surplus naik 23% dibandingkan hari ini. Ya geng, ini untuk rekomendasi ya, rekomendasi para analis ya. Ini buy or strong buy dari 18 sampai 21 analis konsensus typical bullish. The next, di sini untuk risiko utama ya, kualitas aset atau NPL or credit cost ini masih menonjol sebagai beban ya. Ini salah satu risiko utama yang bisa menahan pergerakan laju dari rebound saham BBRI.
The next yang selanjutnya di sini risiko selanjutnya adalah pertumbuhan pinjaman yang hanya moderat. Dan untuk risiko yang ketiga di sini sentimen ekonomi makro bisa mempengaruhi NIM dan permintaan kredit. Dan di sini untuk rekomendasi untuk investor ya. Ini semua keputusan dan tanggung jawab berada di tangan investor masing-masing. Jadi gua nggak pernah merekomendasikan lo untuk menjual, membeli ataupun memegang saham tertentu ya. Jadi terserah lo dan keputusan ada di tanganmu. Ya geng, dan di sini untuk entry jangka pendek ya untuk Juli layak ditambahkan jika breakout level menyentuh 4.300 sampai 4.400 ini terkonfirmasi. Untuk hold jangka menengah ini sampai akhir tahun 2025 atau akhir Desember 2025, target konservatif di harga 4.700 sampai 4.900 per lembar saham dengan dividen yield ya, dengan dividen sekitar 8 sampai 10%. Waspadai jika COC terus meningkat atau ekonomi melambat signifikan. Ini bisa memicu koreksi di bawah Rp4.000 per lembar saham lagi nih. The next, berdasarkan sejumlah analis dan proyeksi dari berbagai sumber, BBRI diperkirakan akan mengalami penguatan di bulan Juli 2025 dengan beberapa alasan utama sebagai berikut. Alasan fundamental. Belibet gua. Pertama, momentum institusional rekomendasi kuat ya. Sebanyak 16 dari 19 analis memberikan rekomendasi buy or strong buy dengan target harga rata-rata di kisaran Rp4.698 sampai Rp4.877 per lembar saham. Maksimal bisa tembus hingga Rp5.722 per lembar saham. Hal ini memperlihatkan kepercayaan pasar dan potensi kenaikan yang berlanjut. Yang kedua, di sini dipengaruhi oleh katalis makro dan mikro ya. Setelah koreksi di 2024, Trimegah Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy dengan target hingga Rp5.400, didukung perbaikan segmen mikro dan dukungan distribusi likuiditas pemerintah. Misalnya program makan bergizi gratis. Hal ini mendorong fundamental BBRI dengan dukungan peningkatan permintaan UMKM dan penurunan NPL. Yang ketiga, di sini ada fundamentalnya masih kuat. Ini mempengaruhi rebound dari saham BBRI ya. Untuk ROE di sini di kisaran 18,6%, P or B di sini di kisaran 1,9, serta dividend yield di kisaran di area 9%. Ini menunjukkan valuasi cukup menarik dibandingkan peer. Proyeksi pendapatan dan EPS juga mencerminkan pemulihan terutama di paruh kedua tahun 2025. Kesimpulan singkat, apakah saham BBRI pada bulan Juli 2025 ini bakal melejit? Nih, jawabannya adalah melejit enggak, tapi naik iya gitu. Jadi di sini kemungkinan besar saham dari BBRI bakalan naik ya pada bulan Juli 2025 atau mengalami rebound. Saham BBRI diprediksi menguat di Juli 2025 ya. Ini potensi ke 4.000 sampai 4.600 rupiah per lembar saham. Penyebabnya kombinasi ya, jadi ada banyak faktor seperti salah satunya adalah dukungan teknikal, optimisme analis, dan fundamental dari BBRI yang masih kuat dan kokoh sampai saat ini. Ini termasuk perbaikan segmen mikro serta sentimen institusional positif. Nah, gimana nih teman-teman setelah nonton video ini? Tentunya kalian udah mempunyai angan-angan pandangan gimana nih BBRI ke depannya. Jadi buat lo pada yang mempunyai pendapat atau pandangan yang bertentangan atau berbeda dengan apa yang udah gue sampai di dalam video ini, langsung aja komentar di kolom komentar ya. The next video kita bakal bikinin lagi yang lebih detail, terperinci, dan spesifik lagi. Jadi by the way, sebelum kebablasan di sini kita bakalan disclaimer dulu ya. Disclaimer, semua video dan termasuk video ini ya dan konten di channel ini itu bertujuan untuk edukasi, edukatif, dan informasi.
Jadi gua nggak pernah ngerekomendasikan lo untuk membeli, menjual, ataupun memegang saham tertentu. Jadi semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing, semua tanggung jawab ada di tangan investor masing-masing. Jadi gua nggak bertanggung jawab kalau kalian mengalami kerugian atau kebangkrutan ya. Jadi oleh sebab itu gue tekankan penekanan tentang melakukan research dan konsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan investasi ya. Karena kalau kalian salah langkah dengan saham, kamu bisa mendapatkan keuntungan ya berkali-kali lipat, nggak ada batasannya. Tapi dengan saham juga kalau lo salah langkah, kamu bisa mengalami kerugian bahkan bisa mencapai 99% ya. Jadi tetap lakukan riset sebelum melakukan atau mengambil keputusan investasi dan konsultasi dengan profesional ya. Salah satunya adalah subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan bisa komentar aja. Kalau ada request teman-teman the next video pengen dibahas tentang saham yang lebih eksplisit dan spesifik, nanti teman-teman bisa langsung aja request ya di kolom komentar. Yoi guys, semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Don't forget to view in the next video. Don't forget to subscribe this channel. Dan pokoknya jangan lupa share video ini ke berbagai sosial mediamu biar teman-teman kita di luar sana pada melek finansial. Yoi, bye bye gang. See you next time and good luck.